Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fajal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, di pagi yang fitri ini, walaupun saat ini kita dalam masa pandemi Covid, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahkan umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada Ramadan yang akan datang. Jamaah salat Id yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya virus COVID-19. Di antaranya, kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya,
Jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan ikhlas, karena sesungguhnya semua yang terjadi atas kehendak Allah, Tuhan, pemilik otoritas langit dan bumi. Mewabahnya virus ini mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang jatuh sakit, bahkan banyak orang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya manusia menyombongkan dan membanggakan diri. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkannya barang sesaat pun. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Maut tidak akan meminta izin kepada orang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sesungguhnya virus corona ini adalah hanya salah satu di antara sekian penyebab kematian manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, setiap hari manusia berlari ke sana kemari, mengusung nafsunya dan tenggelam dalam kesibukan dunia yang berhasil menjadikannya lupa atau pura-pura lupa akan hakikat kematian. Setelah kematian datang, baru sadarlah bahwa dari harta yang melimpah, rumah mewah, suami atau istri, anak, dan sebagainya, tidak ada satupun yang mau menemani kita di dalam kubur. Hanya beberapa helai kain kapan serta amal kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia yang menemani kita. Ketika manusia mati, maka ada 3 hal yang ikut mengantarkannya ke liang lahat. Tapi hanya satu yang mau ikut menemaninya masuk ke liang lahat, dan 2 hal yang lain pulang dan meninggalkannya. Satu hal yang menetap dan menemaninya adalah amal kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya. Dan 2 hal yang pulang meninggalkannya adalah hartanya dan keluarganya. Amal kebaikan yang senantiasa kita lakukan karena mengharap pahala dan keridhaan Allah yang akan membuat kubur kita yang sempit menjadi terang, berubah menjadi air tak kalah kita kehausan, menjadi makanan lezat ketika kita kelaparan, menghangatkan tatkala kita kedinginan, menjadi taman-taman indah yang menyenangkan. Tapi sebaliknya, semasa hidup kita lupa mempersiapkan amal untuk bekal karena ingkar kepada Allah, menjadi ahli maksiat
sering meninggalkan sholat, enggan berpuasa dan berzakat, mengadu domba dan sebagainya, maka kuburnya yang sempit menjadi sempit atasnya, sehingga tulang rusuknya patah. Rusuk kanan menembus perut yang kiri, rusuk yang kiri menembus yang kanan. Kemudian datang berbagai hal yang menakutkan dan menjijikkan. Sementara kita tak bisa berbuat apa-apa, tak berdaya, pasrah dengan apa yang kita alami, sambil meronta-ronta, menjerit dan meringis karena kerasnya siksaan alam kubur. Begitulah setiap hari tanpa berhenti sampai hari kiamat. Jamaah sholat Id yang berbahagia, Khalifah Ali bin Abi Thalib di dalam khutbahnya mengatakan, "Wahai hamba Allah, ingatlah mati, karena kamu tidak bisa menghindar darinya. Bila kamu diam, maka ia akan menghampirimu, dan jika kamu berlari, maka dia akan mengejarmu. Ia terikat pada ubun-ubunmu. Carilah keselamatan, di belakangmu ada kubur yang menunggumu. Ingatlah bahwa kubur itu bisa menjadi taman-taman surga dan bisa pula merupakan jurang dan jurang-jurang neraka. Ingatlah bahwa setelah kehidupan dalam kubur akan datang suatu hari yang lebih mengerikan, di mana pada hari itu anak-anak kecil rambutnya langsung beruban, orang tua pingsan, ibu-ibu yang lain menyusui, anaknya tidak lagi menghiraukan anaknya. Semua wanita hamil gugur kandungannya, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal mereka tidak mabuk, tapi diakibatkan siksa Allah yang amat keras. Dan setelah itu, ingatlah bahwa ada neraka yang sangat panas, airnya dari nanah, busuk dan timah yang mendidih di dalamnya. Tidak ada rahmat Allah sama sekali." Mendengar khutbah ini, kaum muslimin waktu itu menangis terseduh-seduh, membayangkan nasibnya setelah ajal menjemput. Lalu Sayyidina Ali melanjutkan khutbahnya, "Tetapi di samping itu ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa yang pedih dan memasukkan kita ke dalam surga, tempat kenikmatan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuburan itu adalah pos atau tempat pemberhentian pertama dari pos-pos akhirat. Apabila orang selamat pada pos pertama, yaitu kubur, maka pos berikutnya ketika di padang mahsyar akan lebih mudah ia lalui. Dan sebaliknya, jika ia tidak selamat pada pos pertama, maka di padang mahsyar akan lebih sengsara." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, sahabat Utsman ibnu Affan begitu bergetar dan menangis ketika setiap kali melewati pemakaman. Ketika ditanya oleh sahabat mengapa dia menangis, ia menjawab,
Ketahuilah olehmu sahabat, bahwa kubur merupakan pintu gerbang penentuan apakah seseorang akan kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan atau kekal selama-lamanya dalam kesengsaraan dan penderitaan. Mengingat kematian adalah salah satu cara menyadarkan diri agar tidak terlap dengan gemerlap kesenangan dunia. Menumbuhkan kesadaran yang tinggi bahwa suatu hari kita akan terbujur kaku untuk selamanya di sebuah pusara yang tertulis di atasnya nama kita dan ayah kita, tanggal lahir dan tanggal mati kita. Kita sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa akhirat merupakan negeri abadi. Abadi artinya kekal dan tidak ada akhir atau penghujungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, celakanya lagi kita juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa apa yang menentukan kita akan senang dan bahagia, sengsara atau menderita dalam keabadian itu adalah rekor amal kita di dunia yang hanya sebentar ini. Dalam arti lain, meskipun dunia akan tetap ada 100 juta tahun lagi atau lebih, kesempatan kita beramal, mempersiapkan bekal hanya sebatas umur kita. Mungkin ada yang 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 atau lebih muda. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui batas umurnya di dunia. Maut datang tiba-tiba kepada siapa saja. Siap tidak siap, di jalan, di rumah, di kantor, di sawah, atau dimanapun kita berada, dengan cara apapun. Ada yang sakit, ada karena kecelakaan, kapal tenggelam, bencana alam, atau sebab-sebab lain sesuai dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu summa turadduna ila alamil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah salat Id yang berbahagia, orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan di dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata,
dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti oleh kain sambil bertanya kaget, "Di manakah bajuku? Kemanakah celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. "Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur?" Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya yang dialaminya bukan mimpi. Dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menolongnya. "Bapak, Ibu," saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya terus dipanggilnya. Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Lalu menangislah dia sambil meminta ampun. "Ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah." Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan menundukkannya dan memenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Jika dia orang jahat, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, "Manusia selama hidupnya ibarat tertidur dan akan tersadar saat tiba kematiannya. Begitulah maut menjemput siapapun tanpa pandang bulu, baik pagi, siang, ataupun malam hari. Semua jiwa akan merasakan kematian dan sakitnya sakratul maut tanpa bisa ditunda ataupun dimajukan sedetik pun. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang mengetahui, karena Dia yang telah menulis kapan dan di mana kita mati." Firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula ahartani ila azalin qaribi fasaddaqa wa akum minas solihin." Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. "Ya Rabb, mengapa engkau tidak menunda kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Jamaah sholat Id yang berbahagia, kapanpun kematian itu akan menjemput kita, bukanlah sesuatu yang harus membuat kita berusaha lari dan menghindar. Yang terpenting adalah bagaimana bekal kita dipersiapkan setiap waktu, sehingga kapanpun ia datang, bekal dan tabungan amal kita telah cukup
untuk mudik ke kampung halaman yang abadi. Jangan sampai kita lalai dan ketika ajal datang baru menyadari bahwa diri belum bertobat. Sering meninggalkan sholat, masih terus berbuat dosa, dan kemudian menyesal. Padahal jasad sudah terbujur kaku, dibalut kain kafan. Allah memberikan contoh orang-orang yang menyesali kehidupannya di dunia karena tidak digunakan untuk mempersiapkan bekal akhirat. Ya qulu ya laitani qadamtu lihayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupan ini. Jamaah sholat Id yang berbahagia, pada hari Idul Fitri yang lalu, mungkin bapak dan ibu, kakek, nenek, saudara, tetangga, teman, sahabat kita masih bersama kita ikut merayakan hari kemenangan ini dengan bertakbir, bertahmid dan bertahlil bersama kita. Tapi hari ini jasad-jasad mereka tidak lagi terlihat, senyum dan jabat tangan mereka tidak lagi kita rasakan karena jatah hidup mereka di dunia ini telah habis dan kembali ke asal mereka, yaitu tanah. Kita juga akan mengalami hal yang sama, hanya tinggal menunggu giliran. Pada saatnya jasad kita pun akan terbujur kaku, pucat tanpa ada aliran darah, dan denyut nadi kita pun berhenti. Akhirnya kita akan menjadi seonggok jasad yang kaku, tak lagi berharga, kotor, harus dimandikan, bau, harus diberi wewangian, lalu disolatkan dan didoakan agar diberi keampunan. Jamaah sholat Id yang berbahagia, ibadah Ramadan yang telah selesai kita laksanakan mendidik dan melatih kita menjadi hamba yang cinta kepada Allah, cinta beribadah, dan melatih kita mempersiapkan bekal akhirat. Selama Ramadan kita dilatih untuk menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu, dilatih agar senang dengan ibadah-ibadah sunnah seperti tarawih dan witir, dilatih untuk ikhlas dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup, dilatih untuk saling berbagi antara sesama dengan zakat fitrah dan sedekah, dilatih agar kita tidak suka berbohong, dilatih agar lisan kita tidak suka memfitnah, dilatih agar kita suka membaca Al-Quran, dilatih agar tangan, kaki, mata, telinga, dan anggota tubuh kita selalu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Maka nilai-nilai pelatihan dan kebiasaan baik kita selama Ramadan harus kita pelihara dan kita teruskan setelah Ramadan selesai. Kalau itu kita tinggalkan, maka sia-sialah kita mengikuti pelatihan selama sebulan penuh. Ramadan menyadarkan kita akan keberadaan kita sebagai manusia, apa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah salat Id yang berbahagia, demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berhasil meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallah fi Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyablakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di pagi yang fitrih ini kami berkumpul, bersimpuh sembari mengadakan tangan untuk berdoa dan bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, kami datang kepadamu. Kami datang setelah sekian lama Engkau menanti. Kami sadar diri, kami tidak pantas. Kami sadar diri, kami tercela dan hina. Kami sadar diri, kami sudah berlebihan kepadamu ya Allah. Kami sadar diri, kami sudah melampaui batas ya Allah. Tapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus dari rahmat-Mu ya Rabbana. Karena kami tahu Engkau saja tidak berputus asa untuk menunggu dan memaafkan kami. Sesungguhnya tidak pantas kami berputus asa meminta maaf kepadamu, sedangkan Engkau tidak pernah berputus asa memaafkan. Ya Allah, kami datang dengan hati kami yang pasrah, hati yang dipenuhi rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Kami datang kepadamu ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami malu menyebutkannya satu persatu ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami pernah dan sering meninggalkan solat, padahal kami tahu solat yang paling pertama dihisab di akhirat ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami menyakiti perasaan mereka ya Allah. Pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih, karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya ya Allah. Pernah ibu kami menangis diam-diam karena kami memarahinya ya Allah. Ibu kami sakit sendiri di rumah, tetapi kami tidak menjenguknya ya Allah. Ibu kami menelpon, tetapi kami tidak mengangkatnya karena alasan sibuk ya Allah. Kami jarang datang menemuinya ya Allah, dengan alasan tidak punya waktu. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman kami, punya waktu untuk bermain, tetapi kami tidak punya waktu untuk menemui ibu kami ya Allah.
Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Jangan Engkau murka kepada kami, ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari kami, ya Allah. Janganlah Engkau cabut rahmat-Nya dari hidup kami, ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu hidayah bagi kami, ya Allah, karena dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.